NU hari ini tidak memiliki bargaining position di dalam berbagai kebijakan-kebijakan politik, ekonomi. Kalau kepemimpinan PBNU hari ini diteruskan, itu bunuh diri massal. Saya akan berangkat dari surat li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Itu sebetulnya bentuk paling nyata perlawanan Nabi terhadap hegemoni Quraisy. Quraisy bukan sekedar entitas genetik, tapi Quraisy itu dari kata asal kurus, itu jenis mata uang yang berlaku pada waktu itu. Jadi Quraisy itu sebetulnya George Soros lah. Dan saya pernah habis-habisan sama George Soros di Hotel Aman Jiwo. Borobudur pernah. Saya diculik wartawan-wartawan, Pak Kiai harus ketemu George Soros. Apa ini urusannya masuk George Soros? Tapi ternyata saya ditemukan George Soros di sana. Quraisy menurut tafsirnya The Holy Quran, Ahmad Ali, itu biota laut terbesar, biota laut raksasa yang memakan ikan-ikan kecil. Tapi tidak makan sejenisnya. Jadi bukan kanibal. Simbolik berarti memang Quraisy itu sebetulnya jaringan konglomerasi keuangan. Yang jaringannya itu rihlatas syita'i was-shaif. Ke selatan sampai zaman saya buka dengan Google Map, di stand about Yaman and Makkah, itu 24 hari perjalanan manual. Kalau ke Damaskus itu 34 hari perjalanan manual. Artinya di belum era digital, belum era transformasi, jaringan Quraisy itu sudah luar biasa, sudah kayak Soros. Sekaligus Quraisy itu penguasa air Zam-Zam, namanya Sadana, bisa dibaca di sejarah. Artinya apa? Quraisy itu penguasa finance sekaligus penguasa air sebagai sumber hidup utama di tanah Arab. Jadi air jangan digambarkan di sini. Sebetulnya itulah yang dilawan Nabi. Bukan sekedar penegaan la ilaha illallah. Nabi itu melawan kapitalisme. Kalau ini diintrodusir hari ini, luar biasa. Tapi enggak. Seolah-olah perjuangan Nabi itu perjuangan teologis semata-mata. Bukan. Akhirnya karena perlawanan itu Nabi kan pernah diboikot 3 tahun itu. Ya tahu. Banyak kisah-kisah yang menyangkut tentang hambatan-hambatan kapitalisme. Termasuk Nabi sedang khutbah, juragan-juragan dari Sam datang, akhirnya juga ditinggal. Lah ini yang tidak pernah dikemukakan. Seolah-olah perjuangan Nabi itu semata-mata perjuangan penegaan la ilaha illallah. Kalau analisis bisa dibaca makalah saya. Saya juga punya ringkasan nanti kalau membutuhkan ya. Tapi ini tidak pernah terungkap. Belum lagi perjuangan-perjuangan Nabi membela orang miskin. Innama tunsuruna bidu'afaikum. Bi kalimatil hasr. Innama. Sesungguhnya tidak ada lain. Kalian akan ditolong oleh Allah ketika kalian menolong yang miskin. Banyak sekali sebetulnya kalau kita gali ya. Nabi melawan perbudayaan dan lain sebagainya itu kan panjang itu. Tapi ini gak pernah diintrodusir atau dikapitalisasi untuk membangkitkan semangat itu. Basis spiritual juga demikian. Dulu itu yang namanya Thariqah itu mesti kekuatan perlawanan. Thariqah Sanusiyah di Libya, Rifaiyah di Indonesia. Sekarang Thariqah itu eskapis. Ketika gagal jadi pejabat masuk Thariqah. Ketika gagal jadi pedagang masuk Thariqah. Ini saya ndonga ya Allah, kapan aku sugih. Bahkan pengajar Thariqah, pengajar tasawuf. Terus terang saya kritik Ulil itu. Ulil itu kan ngajarnya tasawuf ihya. Bahasa saya kan sarkastis. Itu kan sekedar masturbasi spiritual. Nyatanya yang diajarkan itu tidak terekspresi dalam advokasi. Bahkan sekarang lebih banyak berada pada kooptasi pemerintah. Ya makalah saya itu handout aja ya. Itu bisa dianalisis karena basis teori dan basis berpikir saya jelas sekali. Ada 3 hal yang paling fundamental. Kenapa NU hari ini tidak memiliki bargaining position di dalam berbagai kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, apalah dengan pesantren sampai hari ini itu masih terpinggirkan. Kebetulan waktu UU pesantren mau di launching, saya itu narasumber utama Bantimpres.
karena saya kenal personal dengan Pak Malik Fajar kan. Dan Pak Kiai harus saya undang sebagai narasumber utama di One Team Press untuk masukan, dan makalah saya dimasukkan dalam pidatonya Jokowi waktu. Cuman waktu itu kan blessing in disguise, ribut terus tanpa dibahas diketok itu. Nah, yang sangat terasakan sekali sekarang itu kepemimpinan NU itu one man show. Saya sebagai Akwan belum pernah diminta ngomong. Sejak dari tingkat ranting sampai tingkat pusat itu yang nongol ya ketua umum. Ya kurang tahu kok tidak ada sharing spill of controlnya juga nggak jelas. Maka Jak Wallace sudah mengatakan ya, kelihatannya rezim hari ini, rezim nggak kasar ya, oh ya. Struktur hari ini itu pertama sudah melanggar Qanun Asasi. Karena puasa kemarin saya mengajar santri-santri Qanun Asasi. Terutama berkaitan dengan persaudaraan atau al-ikha. Sebetulnya prestasi profetik Rasulullah SAW itu al-ikha. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tapi hari ini sudah terjadi perpecahan yang sangat masif. Saya sebenarnya nggak suka dengan kata melanggar, tapi sudah menyimpang gitu loh. Biar agak sedikit soft. Yang kedua, sudah menyimpang dari khitoh yang karena saya itu panitia Munas pertama di Kaliurang ketika terjadi konflik Pete dan Situbondo. Saya panitia. Saya yang melatih Gus Dur, yang melatih Harus Ali dan lain sebagainya. 83 ketika Munas Alim Ulama kedua untuk menerima Pancasila, saya juga panitia. Ya. Itu dramatik sekali. Saya ikut diskusi sampai menjelang pagi. Setelah ditok, itu yang paling enak itu ternyata Mbah Ahmad Siddiq. Pancasila wis dipangan selawe tahun kok baru dipersoalkan halal-halal. Tok selesai. Lah ketika di tok itu ada ponakannya Kiai, namanya Kiai Kulon Progo itu. Ngajak pulang saya. Men, ayo men, balik. Terus nangis di jalan tuh. Nangis sambil ngomong, "Oh, aku mlebu neraka nek karo Kang Ali aku yo gelem." Karena pada waktu itu Nurholis yang belum move on itu kirim surat bahwa NU itu murtad. Sehingga non politiknya NU itu saya mengikuti sejak embrional sampai 84 akhir ditetapkan secara resmi di Muktamar. Lah hari ini sudah menyimpang. Jelas-jelas semua dimobilisasi oleh kepentingan politik yang sangat pragmatis. Yang ketiga sudah keluar dari ADART juga. Karena berapa ratu DPW DPC yang tidak diberi SK. Pergunu sudah 3 tahun nggak diberi SK. Suryah Zuki itu teman saya, itu juga tidak diberi SK. Jadi saya sampai bilang, kalau kepemimpinan PBNU hari ini diteruskan, itu bunuh diri massal.